rawat inap di Rumah Sakit Samarabu. Itu saya motivasi untuk keluarganya mencari pendonor, ya. Itu enggak bisa takut katanya, Pak. Assalamualaikum Bapak Muhyi. Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat saja Bapak Ketua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan sehat. Amin. Tetap fokus urusan menjadi volunteer tentang masalah kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah sudah 13 tahun tetap istiqomah dalam bidang kesehatan. Saya tidak perlu untuk perkenalkan lagi karena Pak Muhyi sudah terkenal ya. Pak Muhyi, sambil lalu menunggu teman-teman ikut join di sini, kita bicara tentang masalah pentingnya bagaimana sulitnya, bagaimana sebetulnya untuk membantu percepatan kesembuhan saudara-saudara kita yang kebetulan terpapar COVID. Itu menurut informasi itu adalah harus dikasih plasma convalescent ya. Saya kurang familiar bicaranya Bang Muhyi karena ini yang lebih familiar adalah aktivis kesehatan ya Bang Muhyi. Gerakan donor darah plasma convalescent. Ini sebetulnya memang sulit ya Pak Muhyi ya. Menurut pengamatan dan pengalaman Pak Muhyi di lapangan melihat pasien-pasien COVID yang dirawat di vaskes. Ya Pak Ketua. Jadi begini, mengapa gerakan donor darah plasma konvalesen ini kita inisiasi dalam rangka untuk mendorong saudara-saudara kita penyintas COVID-19 ini agar punya keinginan dan punya keikhlasan untuk bersama-sama mendorong mereka agar mau berkeinginan untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Ini sebagai salah satu upaya agar saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 ini bisa lebih cepat proses penyembuhannya dengan menggunakan donor plasma konvalesen ini. Nah, di lapangan saat kita mencari donor plasma konvalesen ini sulitnya luar biasa. Bahkan beberapa kali saya melakukan pengumuman, melakukan woro-woro untuk mencari donor plasma konvalesen ini sulitnya luar biasa. Bahkan saya sudah menghubungi beberapa nomor di luar Bangkalan, ke PMI Surabaya, ke komunitas-komunitas, itu luar biasa sulitnya. Dan sampai saat ini, itu sepanjang pengalaman saya ini baru saya mendapatkan tuh 2 orang, itu pun gagal untuk donor. Karena apa? Karena proses untuk donor darah plasma konvalesen ini tidak mudah, prosesnya berbeda dengan donor darah biasa. Begitu, Pak Aliman. Pak Ketua, selamat datang bagi teman-teman. Ada Muhammad Mufin Dafirdaus dan ada Asin, ada Fawaid dan yang lain-lain. Selamat datang di Zoom ini. Sebelum saya buka ke publik untuk ikut serta berpendapat dan juga memberikan saran dan bagaimana gerakan ini bisa masif dilakukan di lapangan, karena di Kabupaten Bangkalan khususnya di RSUD itu saya berpengalaman sendiri untuk mencari itu sulitnya bukan main. Penting sebetulnya untuk mendukung apa yang dilakukan oleh DKR, Ketua DKR, tapi barusan dijelaskan ini tidak gampang ya, tidak mudah untuk mendapatkan pendonor gitu ya. Alasannya kurang tahu juga kenapa. Apakah memang data-data COVID ya? Alasan syarat untuk bisa menjadi penyintas itu gimana Pak Muhyi sebetulnya Pak Muhyi? Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman dan saudara-saudara sekalian, jadi plasma konvalesen ini adalah berasal dari penyintas COVID-19. Artinya pasien yang bertahan dan sembuh dari COVID-19. Nah, ini datanya saya punya banyak. Jadi artinya saya bahkan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan data dari saudara-saudara kita yang penyintas COVID-19, yang sudah sembuh dari COVID-19. Tapi itu juga bukan sebuah perkara mudah. Ketika kita mengedukasi mereka, mengajak mereka untuk donor,
mereka juga agak kesulitan karena mereka juga takut ya. Juga mereka kurang begitu berkenan untuk mendonorkan plasmanya gitu loh. Maka dari itu kita dorong gerakan untuk donor darah plasma konvalesen ini dalam rangka apa? Kebutuhan donor plasma konvalesen ini begitu besar. Dan ini sebagai salah satu upaya untuk mengobati pasien yang terpapar COVID-19. Memang tidak pasti akan sembuh, tapi ini sebagai salah satu komponen, sebagai salah satu cara yang dilakukan agar para pasien yang terpapar COVID-19 bisa sesegera mungkin sembuh dan pulih kembali serta kembali sehat. Begitu, Pak Aliman. Pak Ketua, posko untuk bagaimana kalau ada orang yang sadar gitu. Mungkin dari Zoom kita ini nanti banyak orang yang mendengar kan di Bangkalan gitu ya. Banyak sebetulnya yang sudah sembuh dan mungkin sudah cukup syarat untuk bisa mendonorkan menjadi penyintas ini. Kemana harus apa namanya harus berkoordinasi. Pak Muhi memberikan arahan kemana atau ada HP dan nomor-nomor yang bisa dihubungi Pak Muhi atau di mana itu poskonya Pak Muhi? Betul. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah woro-woro di medsos itu bahwa kami dari DKR Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Bangkalan siap memfasilitasi apabila ada saudara kita yang berkenan untuk donor plasma konvalesen. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak PMI Bangkalan sendiri itu juga siap untuk memfasilitasi. Dan yang ketiga, dari pihak Bank Darah RSUD Samrabu Bangkalan juga bersedia untuk memfasilitasi apabila ada saudara kita yang bersedia untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Terkait segala teknis, nah terus fasilitas segala macamnya, itu nanti akan kita kondisikan. Yang penting ada dulu yang mau mendonorkan plasma konvalesennya. Nah, sebelum berlanjut, Pak Ketua, donor ini sebetulnya tidak melihat darah itu apa, O atau AB dan lain-lain. Sepenting syarat-syarat bahwa menjadi penyintas itu sudah sesuai gitu ya, karena pasti pasien ini pasti ada yang cocok mungkin darahnya kan begitu Pak Ketua. Untuk golongan darah itu bisa golongan darah apa saja, bebas. Nah, cuman harus memenuhi syarat menjadi pendonor plasma konvalesen. Yang pertama syaratnya itu usianya 18 sampai 60 tahun. Nah, yang kedua berat badan lebih dari 55 kg. Yang ketiga diutamakan pria. Apabila perempuan dikategorikan yang belum pernah hamil. Nah, yang keempat pernah terkonfirmasi COVID-19. Yang kelima, surat keterangan sembuh dari dokter yang merawat. Yang keenam, bebas keluhan minimal 14 hari. Yang ketujuh, tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Yang terakhir, lebih diutamakan yang pernah mendonorkan darahnya. Nah, itu Pak. Jadi ada beberapa syarat, di antaranya sudah saya sebutkan tadi itu ada 8 parameter syarat untuk menjadi pendonor darah plasma konvalesen. Karena ini sebetulnya Pak Ketua ya bukan tidak semua orang bisa untuk menyintas, memang harus banyak sosialisasi dan juga penyadaran. Bisa saja orang yang mempunyai syarat semacam itu tidak mendengar bahwa darahnya itu dibutuhkan untuk bisa membantu percepatan penyembuhan saudara-saudara yang lain yang sedang terpapar oleh COVID gitu ya Bang Muhyi. Maka penting untuk bagaimana terus dimasifkan gerakannya ini, tidak boleh lelah kita semua untuk tok-tok datang ke teman-teman dan lainnya, barangkali ada yang mau dengan kesadaran diri, dengan keikhlasan diri untuk mendonorkan darah plasmanya. Karena gini Pak Ketua, saya melihat belum banyak yang ikut ya, saya masih belum buka. Pak Ketua, sebetulnya ada informasi yang sempat saya dengar begini. Untuk orang ini ada yang diperjualbelikan sebetulnya informasinya gitu, bahkan karena memang keluarganya itu membutuhkan itu, banyak memburu darah ini kemana-mana bagi yang dianggap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, ini berapapun dibeli.
berapapun dibeli, dan potensi ini justru banyak juga yang dipakai dan juga dibuat kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Pernah dengar nggak ini, Pak Ketua? Untuk hal seperti itu sampai saat ini saya belum menemukan faktanya, juga belum pernah mendengar. Tapi dengan gerakan ini, gerakan donor plasma konvalesen ini, kita mendorong saudara-saudara kita penyintas COVID-19 itu sense of humanity-nya, sense of sociality-nya. Jadi kita tidak fokus mereka para oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini. Saya rasa itu sangat tidak bagus sekali ya. Ketika dalam kondisi urgent seperti ini, emergency seperti ini, pandemi yang berkepanjangan ini masih memanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk mencari keuntungan. Itu sangat luar biasa tidak bagus sekali itu. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama mengedukasi masyarakat, mari sama-sama kita bergotong royong sehingga para penyintas COVID-19 ini bisa kita edukasi. Sedangkan di DKR sendiri kita kan punya cabang di setiap kecamatan tuh ada. Dari data yang kita punya itu, kita mencoba untuk mengedukasi pelan-pelan agar para penyintas COVID-19 ini berkeinginan dan mau untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Segala hal yang terkait teknis seperti yang saya katakan tadi, itu tetap akan kita fasilitasi sampai proses donornya itu selesai. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saudara kita juga, untuk kemanusiaan. Tidak ada unsur bukan untuk DKR, bukan untuk Pak Mohi, dan bukan, tapi ini untuk saudara-saudara kita yang kebetulan terpapar dan dirawat di rumah sakit gitu, Pak. Betul, Pak Ketua ya. Betul sekali. Pak Ketua, gerakan yang sudah dilakukan DKR selama ini sejak kapan gitu ya, sampai detik ini sudah ada nggak pendonor yang sudah bisa difasilitasi oleh DKR untuk mendonorkan darahnya dari penyintas-penyintas yang mencukupi syarat untuk mendonorkan darahnya, khususnya di Kabupaten Bangkalan? Seperti yang saya jelaskan tadi, Pak Aliman, dari semenjak saya woro-woro di medsos itu mengharapkan donor plasma konvalesen ini, itu baru 2 yang kita dapatkan itu pun batal, Pak Aliman, karena takut gitu loh. Nah, kita sudah edukasi dan kita siap fasilitasi. Kita akan semua proses kita fasilitasi, tapi mereka takut akhirnya gitu loh. Entah dengan alasan apa, kita edukasi pelan-pelan bahwa ini bukan untuk kita. Untuk siapa saja, cuman kebetulan kita dari DKR yang menginisiasi gerakan donor plasma konvalesen ini. Tapi untuk siapa ini? Untuk siapapun yang sakit dan membutuhkan plasma konvalesen ini. Jadi saya sudah sangat berpikir ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu solusi untuk penyembuhan pasien COVID-19. Pak Mohi, DKR kan sudah tiap hari nih berkecimpung di urusan masalah ini, mengamati, melihat, mendampingi, mengadvokasi, menguruskan dan lain sebagainya tentang masalah pasien COVID. Data-data tentang masalah pasien COVID sembuh itu kan tidak hanya yang dirawat di RSUD Samrabu. Artinya banyak juga masyarakat Bangkalan yang sebetulnya dirawat di Surabaya dan lain sebagainya yang sembuh, dan mungkin data-data itu dipegang oleh DKR. Jadi untuk data-data itu kita memang selalu berkoordinasi dengan pihak Satgas ya Pak, baik yang sudah sembuh maupun yang sudah meninggal. Jadi untuk data absolut terkait angka memang kita ada di Satgas. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya spesifik, misalnya kita menginginkan data, kayak kemarin saya minta data yang sudah sembuh yang ada di Bangkalan, sehingga akhirnya kita bisa hubungi, kita bisa edukasi untuk nantinya bisa mendonorkan plasma konvalesennya, itu kita tetap dikasih. Jadi dalam rangka apa ini? Tidak ada, kita non profit Pak, kita murni sosial yang nantinya pasti kita untuk siapa saja yang membutuhkan, dan kita akan fasilitasi itu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ada Dr. Ahmad Aziz yang sudah bergabung. Selamat datang, Pak Dokter. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum, Pak Aliman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ini tadi sudah membahas tentang masalah pentingnya pendonor plasma konvalesen yang katanya Bapak Ketua DKR itu justru kesulitan. Satu, karena banyak orang yang memang meskipun syarat rukunnya sudah dianggap memenuhi, tapi ada ketakutan dan lain sebagainya. Dan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan ini sebetulnya, khususnya di Kabupaten Bangkalan, kan sudah banyak Pak sebetulnya pasien-pasien yang sembuh.
Yang dipantau oleh teman-teman dari PMI, sudah berapa kira-kira yang mendonorkan secara sukarela langsung, yang tidak lewat DKR atau yang langsung datang ke PMI, Pak Dokter? Oh, ya. Baik Pak, saya jawab, mohon izin ya. Monggo, lanjut. Yang donor sukarela itu masih sedikit Pak, selama ini untuk plasma konvalesen. Yang banyak itu donor keluarga Pak. Donor keluarga. Jadi begini, misalnya keluarganya sakit, itu keluarganya itu mencari Pak, mencari pendonor plasma konvalesen. Ini cukup banyak Pak. Jadi keluarga itu kooperatif. Nah, ini sangat membantu daripada PMI karena apa ya, keluar masuknya plasma itu seimbang Pak. Harapan PMI itu seperti itu Pak, harapannya. Jadi kami itu mendistribusikan itu tidak kesulitan. Dalam artian itu menjaga stok plasma konvalesen di PMI Bangkalan, walaupun itu jumlahnya sedikit, pas-pasan gitu loh Pak. Karena kami juga kasihan, misalnya ada pasien itu membutuhkan terus plasmanya tidak ada. Sedangkan di PMI itu sudah mulai melakukan gerakan pengadaan plasma konvalesen di PMI Bangkalan. Ini sudah berjalan kira-kira 3 minggu sudah Pak. Oh, sudah 3 minggu Pak. Sudah berapa pendonor yang sudah catatannya Pak? Sampai 10? 20? Nah, pendonornya ini kira-kira yang lolos Pak ya, itu sekitar 20 pendonor. 20 pendonor. Itu. Jadi Pak, gini Pak. Ya. Pak Dokter. PMI Bangkalan. Ya Pak ya. Pak Dokter, yang diamati dan juga yang dipantau oleh PMI Bangkalan, sebetulnya pasien yang sembuh dari COVID ini sudah sampai berapa Pak? Sampai ribuan atau ratusan? Yang sembuh Pak, yang data yang kami punya itu dari insya Allah dari RSUD ya, RSUD Samarabu. Itu sekitar 89 Pak. Dan data ini sudah ada di kami. Cuman masalahnya itu tidak ada nomor HP-nya Pak. Hanya berupa alamat aja. Jadi itu dapat dari rekam medik gitu. Jadi pihak RSUD membantu, cuman dari rekam medik. Jadi hanya alamat aja Pak. Gitu. Nah, kami berusaha menghubungi yang terdekat dulu, yang di kota-kota lah. Misalnya orang yang sembuh dari COVID atau penyintas itu yang alamatnya di Kota Bangkalan misalnya. Itu kan, dan memang Pak, apa itu untuk menggerakkan donor plasma ini agak sulit Pak, kecuali orang-orang yang sadar ya. Karena apa? Kalau masyarakat di desa Pak agak repot itu. Jadi saya itu pernah wawancara ya, ada keluarga pasien itu dari Sampang ya, Banyuates, itu rawat inap di Rumah Sakit Samarabu. Itu saya motivasi untuk keluarganya mencari pendonor ya. Itu enggak bisa takut katanya Pak. Jangankan saya Pak, kiai aja enggak bisa Pak menggerakkan katanya gitu informasinya. Itu. Pak Dokter mungkin itu perlu kiai biar dijelaskan bahwa pentingnya bagaimana besarnya pahala untuk mendonorkan ini sama dengan menyelamatkan nyawa orang. Mungkin gandeng-gandeng para ustadz dan kiai penting Pak Ketua PMI Bangkalan, Pak Dokter. Saya bukan Ketua PMI Pak, saya Ketua UTD, Ketua PMI-nya Pak Saad. Oh ya. Pak Dokter saja. Saya Pak Dokter. Ketua unit transfusi darahnya PMI. Jadi saya bawahannya Pak Saad. Itu Pak. Ingin bertanya Pak. Monggo. Silakan. Yang mau bertanya. Ya, mau bertanya ini untuk Pak Muhyi dan Pak Dokter Ahmad Aziz. Begini Pak, kan banyak ya orang-orang yang telah positif ya, sudah positif COVID, tapi dia tidak dirawat di rumah sakit, isoman lah. Bahkan dia kena tidaknya itu tidak ada proses pemeriksaan swab antigen dan sebagainya, hanya merasa pernah kena COVID dan gejala yang dialami selama berproses sama dengan gejala-gejala COVID pada umumnya. Nah, orang-orang seperti ini kan orang-orang penyintas sebenarnya, tapi dia tidak
tidak pernah masuk dalam data. Apakah orang-orang seperti ini berhak atau bisa melakukan donor plasma konvalesen itu? Itu saja, mungkin bisa dijawab oleh Pak Muhi dan Pak Dr. Aziz. Terima kasih. Pak Dr. Monggo, Aziz, Pak Dokter. Pak Dr. Aziz, Yes. sebetulnya memang banyak orang desa dan macamnya itu mempunyai gejala yang sama seperti COVID. Cuma itu bisa nggak atau ada nggak alat-alat yang bisa mendeteksi bahwa orang ini sebetulnya sama dengan orang yang dirawat di rumah sakit untuk bisa menjadi penyintas plasma darah konvalesen ini, Pak Dr. Aziz? Baik, siap Pak. Begini Pak, syarat untuk menjadi pendonor konvalesen ya itu pasien itu 14 hari sembuh dari COVID ya. Nah, kemudian tanpa ada gejala sama sekali, gejala yang dimiliki saat sakit. Kemudian yang penting juga itu harus punya surat keterangan PCR positif, Pak. Kalau misalnya tidak punya keterangan PCR positif, itu punya keterangan swab antigen positif, Pak. Itu persyaratan baku, Pak. Itu karena sudah saya komunikasikan dengan PMI Surabaya. Ya, ini kan PMI Bangkalan kan kerjasama dengan PMI Surabaya, Pak, sampai mempunyai plasma konvalesen. Jadi PMI Bangkalan ini karena tidak punya alat, Pak, untuk pengambilan plasma. Ya, jadi kami ini diberi kewenangan oleh PMI Surabaya untuk melakukan screening, Pak, screening dan sampling darah. Syaratnya yaitu ada keterangan PCR positif atau swab antigen positif, Pak. Nah, itu baru kami sampling, Pak. Itu. Ya. Artinya kalau orang hanya gejala yang mirip dengan COVID dan macamnya, meskipun itu sebetulnya pada hakikatnya betul-betul COVID, ini secara administratif PMI masih belum berani untuk dijadikan penyintas, Pak Dokter ya. Belum berani, Pak, karena kecuali gini, Pak, mungkin ya. Mungkin misalnya unit pelayanan kesehatan yang ada di tempat pasien tersebut pernah ke sana terus bisa memberikan surat keterangan, Pak. Surat keterangan mungkin pernah berobat 1 kali atau apa itu baru, Pak. Pak itu Dokter, karena gini, sebelum masuk ke Pak Muji, Pak Dokter, ini sebetulnya pertanyaannya Mas Jos barusan ini sebetulnya kan tidak menghilangkan fungsi penyintasnya, hanya administratif sebetulnya menjadi persoalan. Kalau pasien-pasien COVID yang tidak dilayani di vaskes-vaskes dan tidak punya keterangan dalam macamnya, kan banyak juga yang sebetulnya COVID tapi sembuh sendiri. Satu. Yang kedua, ada nggak alat pendeteksi bahwa orang ini sebetulnya orang yang masuk dalam syarat rukun penyintas plasma konvalesen? Ya, jadi kalau secara administratif harus ada keterangan PCR, Pak. Kalau untuk pendeteksi itu harus uji titer antibody. Ada alatnya berarti? Ada alatnya berarti, Pak? Ada alatnya. Nanti diambil sampel darah oleh kita, oleh PMI Bangkalan. Nah, itu nanti dikirim ke PMI Surabaya, gitu loh, Pak. Nah, syaratnya itu minta keterangan PCR, Pak. Keterangan PCR positif atau swab antigen positif, gitu, Pak. Kalau tidak ada itu, ya tidak bisa diproses, Pak. Iya. Oke, berarti secara administratif seperti itu ya, ketat ya Pak Dokter ya. Pak Ketua DKR, pengalamannya Pak Ketua DKR, logis enggak ketika banyak orang di Bangkalan ini, bahkan di Indonesia terpapar COVID tapi dia sembuh. Orang-orang semacam ini sebetulnya secara syarat rukun substansialnya kan penyintas ini orangnya. Penyintas sebetulnya orang ini. Cuma kekurangan syarat administratif dari dokter atau vaskes-vaskes yang mengeluarkan keterangan. Orang-orang semacam ini sebetulnya kalau bisa di tracking dan ada alat pendeteksi, akan lebih banyak sebetulnya orang-orang nanti yang siap untuk menjadi
banyak orang-orang yang potensial bisa mendonorkan darahnya Pak Ketua DKR. Gimana Pak Ketua DKR? Yang pertama, seperti keterangan tadi Bapak Dr. Asis tadi, bahwa untuk donor plasma konvalesen ini prosesnya tidak sama dengan donor darah biasa. Jadi termasuk kategori donor afaresis ya Pak ya? Jadi, ya betul. Ya, pakai alat afaresis. Jadi donor afaresis ini prosesnya tidak sama Pak dengan donor biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masyarakat yang tidak punya surat keterangan secara medis, itu kita sulit untuk deteksi. Memang banyak ciri-ciri yang mirip dengan COVID itu banyak. Tapi salah satu komponen syarat untuk menjadi pendonor plasma konvalesen ini harus punya surat keterangan secara medis. Dia pernah terkonfirmasi dan dia punya surat keterangan pernah sembuh dari COVID-19 itu. Itu yang menjadi salah satu syarat secara administrasi dan secara medis, Pak Aliman. Jadi artinya tidak bisa serta-merta, walaupun ciri-cirinya sama, tapi tidak ada surat keterangan secara medis, itu tidak bisa untuk kita donor plasma konvalesen. Begitu, Pak Aliman. Oke, saya lebih banyak dalam pikiran saya itu ilmu sosial bukan ilmu medik. Jadi ketika administrasi itu, karena administrasi itu sering menjadi penghalang sebetulnya untuk bagaimana tujuan substansial itu bisa diraih. Mohon maaf Pak Dokter, saya ini orang sosial bukan orang medik. Jadi pikirannya seperti ini Pak Dokter. Di sini ada bergabung sahabat saya Hosun. Barangkali mau memberikan informasi tentang masalah penyintas COVID, plasma darah konvalesen, silakan Pak Hosun. Dibuka dulu Pak, mic-nya dibuka Pak Hosun. Audionya dibuka Bapak Hosun. Audionya. Terima kasih. Lanjut aja kan Aliman, nyimak saja saya. Siap, terima kasih. Lanjut aja. Pak Hosun. Kembali ke Pak Dokter. Di Bangkalan hanya 20, tapi yang tercatat yang dipantau oleh Pak Dokter PMI Bangkalan hanya 89. Itu yang tercatat saja mungkin Pak ya, karena mungkin untuk pasien COVID yang sembuh tidak hanya yang dilayani, tidak hanya yang dirawat di RSUD Kabupaten Bangkalan, ada juga yang sembuh dari Surabaya dan lain sebagainya. Kalau informasinya berita-beritanya kemarin itu banyak sekali sebetulnya yang sembuh Pak Ahmad, Pak Dokter. Kok hanya 89 ini kayak gimana gitu? Banyak loh kemarin informasinya sejak Bangkalan ini viral di tingkat nasional. Pak Dokter, apa enggak kurang itu sebetulnya Pak Dokter? Kalau yang saya terima itu datanya jumlahnya sekitar itu Pak. Mungkin belum diketik semua mungkin. Kalau menurut saya kalau jumlah total itu ya lebih Pak. Yang isoman itu ada loh Pak, yang donor lolos Pak, karena dia punya keterangan swab antigen. Ada Pak itu. Jadi kami screening dan sampling di PMI Bangkalan, kemudian kami periksa titer antibodinya itu sudah mencukupi, baru nanti kami hubungi yang lolos uji titer. Itu kami antar pakai mobil PMI ke Surabaya untuk diambil plasmanya. Ada Pak. Artinya Pak Dokter, kalau ada pendonor yang secara sukarela untuk mendonorkan darahnya dan masuk dianggap lolos untuk bisa menjadi donor, seluruh fasilitas ke Surabaya itu ditanggung PMI Kabupaten Bangkalan. Ditanggung PMI Kabupaten Bangkalan Pak. Dan di Surabaya setelah diambil plasmanya diberi sembako Pak. Oh sembako, oh itu urusan nomor 2 urusan sembako. Si penting kan sukarelanya ini Pak Dokter. Iya betul Pak. Pak Dokter, PMI dan DKR, saya melihat DKR itu sudah sering woro-woro di medsos dan macamnya. Cuma menurut pengakuannya tadi hanya 2 orang itu pun tidak lolos katanya. Mancingnya di medsos dan lewat jejaringnya di kecamatan-kecamatan hanya mendapat 2 orang. Tapi 2 orang itu pun tidak lolos gitu dan tidak mau ketika mau diminta untuk donorkan darahnya. Pak Dokter, PMI sudah melakukan ini sampai ke desa-desa, minimal ada pengumuman atau surat kepada
pihak-pihak jejaring-jejaringnya sudah dilakukan itu Pak untuk lebih memasifkan orang-orang yang selama ini tidak terjangkau oleh PMI mengingat butuhnya plasma konvalesen ini Pak Dokter. Ya, kalau secara surat Pak, hari ini sedang dibuat oleh Ketua PMI. Itu kalau secara surat itu nanti insya Allah kepada Polres, kepada Kodim, kemudian pada UPD. Tapi kalau secara jejaring, Pak, ya apa itu secara kedekatan itu kami sudah menghubungi puskesmas. Jadi kedekatan secara medis lah, Pak ya. Jadi, Pak Dokter, penting juga itu ke puskesmas termasuk ke bidan-bidan di seluruh desa, Pak Dokter. Sekaligus menurut saya, mohon maaf, sekaligus jelaskan tentang masalah fasilitas dan juga bahwa ini adalah gratis dan lain sebagainya. Dan semuanya kalau sudah siap dan sukarela mendonorkan darahnya akan difasilitasi oleh PMI Kabupaten Bangkalan. Jangan-jangan ada juga orang yang penyintas ini justru tidak punya ongkos ke Surabaya, Pak Dokter. Iya. Kalau selama ini kami ngantar, Pak. Jadi antar jemput. Gitu. Jadi kumpulnya nanti di PMI Bangkalan. Maksudnya Pak Dokter, pengumumannya jeneng PMI Bangkalan itu loh, biar masuk sampai ke pelosok-pelosok desa, Pak Dokter. Jangan-jangan sedikitnya orang yang mendonorkan ini, karena kalau mengaca, ini ilmu sosial lagi Pak Dokter. Kalau mengaca terhadap masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura, kalau urusan kemanusiaan itu biasanya giat dan semangat Pak Dokter. Jangan-jangan memang banyak yang belum dapat informasi bagi orang-orang yang sebetulnya menjadi syarat rukun penyintas. Kan gitu Pak Muhyi. Betul sekali Pak Aliman. Jadi artinya terkait dengan woro-woro ini kan memang sudah lama kita lakukan. Juga bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Jadi sampai ke desa-desa itu kita sudah woro-woro. Ini sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Dr. Asis tadi bahwa data terkait pasien yang sembuh COVID ini Pak Aliman, ini datanya ratusan Pak Aliman. Jadi kalau kita lihat data ini dari bulan Januari aja ini yang sembuh 121. Yang Februari 99, yang Maret 61, yang April 36. Jadi memang cenderung trennya menurun. Tapi artinya data ini yang ada ini bisa kita jadikan acuan untuk mengedukasi masyarakat. Kalau kita bicara sense of sociality, kepekaan sosial, tentunya kita juga berupaya menginginkan juga masyarakat yang tadinya tidak punya surat keterangan medis, ingin juga kita rekrut untuk donor plasma konvalesen. Tapi memang salah satu syaratnya itu bukan masalah administrasi, tapi memang syarat bakunya itu adalah punya surat keterangan medis, Pak Aliman. Kita ingin semuanya itu semakin banyak, semakin masif, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik. Mereka juga ikut bersama-sama mengedukasi masyarakat, memberikan informasi agar mereka punya kesadaran dan punya keikhlasan untuk mendonorkan plasma konvalesen ini. Begitu Pak Aliman. Mari, salah satu solusinya Pak Aliman, salah satu caranya ini dengan adanya sandasan publik ini, semoga dengan adanya ini masyarakat terbuka kesadarannya sehingga akhirnya para penyintas COVID-19 ini bisa tergerak hatinya untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Begitu Pak Aliman. Catatannya Pak Muhyi, catatannya bagi penyintas yang mau mendonorkan darahnya secara sukarela, secara ikhlas, kalau sampai betul-betul dari itu tawassulnya bisa sembuh bagi pasien yang diberikan darahnya, insya Allah tercatat sebagai jariah dan amal-amal orang yang sembuh itu Pak Muhyi. Betul. Itu Pak Dokter ya. Sering ya, Pak Dokter itu sering juga disampaikan juga Pak Dokter bahwa tidak hanya sekedar urusan duniawi sebetulnya. Kalau mendonorkan darah plasma ini justru bisa bernilai jariah, Pak Dokter. Pak Dokter, ya, Pak Dokter, PMI sudah melakukan hal yang sudah luar biasa meskipun respon publik, respon masyarakat masih terjaring 20 orang yang sudah dengan sukarela mendonorkan plasma konvalesennya. Tapi karena ini sebetulnya baru dibuka kan Pak Dokter? Iya. Karena baru dibuka kan berapa? 2 minggu ya? Sekitar masuk minggu ketiga Pak ini.
Sudah minggu ketiga, belum 1 bulan. Minggu ketiga, Pak, kami sudah memberi 45 kantong plasma ke RSUD Samrabu. Ya. Jadi Berarti, pasien-pasien di Samrabu itu sudah alhamdulillah sudah menerima plasma konvalesennya, Pak. alhamdulillah keluarga saya, famili saya kayaknya sudah dapat dari jenengan, Pak. Ya. Tadi kemarin siapa, Pak? Kemarin ada teman, ada juga yang mendapatkan dari sana alhamdulillah dan cocok O+. Makanya dari situ Pak, makanya dari situ saya mengadakan acara ini karena sulitnya, bahkan ada informasi di luaran itu Pak Dokter, keluarga untuk mencari pendonor plasma menjadi pendonor plasma ini justru banyak yang harus mengeluarkan duit tidak sedikit. Dan bahkan potensi-potensi ini justru banyak dipakai dan banyak juga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjadi keuntungan. Setelah dibawa orang-orang yang dianggap sesuai mencuri syarat pendonor itu justru tidak masuk. Sudah kadung memberikan ongkos, sudah kadung membayar, tapi setelah nyampe ke sana di tracking justru tidak. Ini terjadi, ada cerita begitu Pak Dokter. Makanya PMI Bangkalan harus betul-betul tidak hanya ke tingkat kecamatan, tapi mungkin lebih diluaskan lagi sampai ke bidan-bidan, surat itu sampai, dan mudah-mudahan bidan-bidan desa itu justru bisa menginformasikan itu pada masyarakat di desanya Pak Dokter Aziz. Iya, ya Pak, ya, siap. Apa? Jadi memang benar Pak. Jadi kami itu pernah ngirim pendonor sampling. Itu 10 orang, itu yang lolos itu hanya 2-3, Pak. Hanya 2-3? 2-3, 10 orang itu, Pak. 10 orang yang di tracking hanya 2-3 yang lolos? Yang lolos, yang bisa diambil plasmanya. Jadi sekitar 20 itu yang lolos, Pak. Yang lolos uji titer tadi itu. Seperti itu. Informasi yang barusan saya ceritakan itu terjadi di lapangan Pak Dokter, dan saya tidak hanya satu orang yang bercerita ke saya bahwa ini justru dijadikan bisnis, urusan kemanusiaan ini justru dijadikan bisnis dari keluarga yang sebetulnya sedang panik bagaimana mencari plasma darah konvalesen yang cocok dengan keluarganya, disiapkan 1-2 orang itu sebetulnya banyak yang akal-akalan. Makanya mestinya PMI dan teman-teman aktivis DKR itu justru lebih masif memberikan sosialisasi dan penjelasan bahwa tidak semua orang bisa untuk menjadi pendonor atau penyintas plasma konvalesen. Betul. Pak. Ya. Di screening dulu Pak. Di screening dulu, kan itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Oke Pak Dokter, Bang Mohi, sebagai mudah-mudahan gerakan ini terus masif dilakukan dan Lingkar Jatim bersama channel Sandasannya akan selalu siap untuk menjadi partner strategis dari PMI Bangkalan dan juga teman-teman DKR, aktivis DKR, untuk menjadi sarana sosialisasi tentang pentingnya donor darah plasma konvalesen. Insya Allah bernilai jariah, dan kita yang melakukan ini tanpa tendensi apapun gitu ya, dan gratis tis dan tidak ada sesuatu yang harus dibayar oleh semua pihak. Pak Dokter Aziz, silakan memberikan closing statementnya Pak Dokter. Ya, kami dari PMI Bangkalan itu mohon kepada masyarakat penyintas itu yang mempunyai keterangan PCR positif dan swab positif untuk datang kepada PMI Bangkalan, akan kami lakukan screening dan sampling itu. Dan itu biayanya pun gratis. Jadi nanti kami antar itu ke Surabaya kalau memang itu lolos uji titer antibodinya itu. Dan plasmanya itu akan dimanfaatkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin juga ada donor keluarga. Jadi seorang yang mendonorkan plasmanya itu untuk keluarganya pun itu bisa, sangat bisa. Dan
plasmanya itu kami jaga. Kalau memang itu dikhususkan kepada keluarganya. Ya, jadi kami berikan kepada keluarga yang dituju. Nah, saya kira itu Pak. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Aliman Haris karena telah membantu untuk mensosialisasi penyintas agar ke PMI, dan juga saya berterima kasih kepada Ketua DKR Pak Muhyi dan teman-teman aktivis lainnya yang membantu untuk menggerakkan, memobilisasi, memotivasi agar penyintas ini bisa ke PMI Bangkalan, agar kita lebih bermanfaat. Saya kira demikian Pak. Terima kasih banyak Pak Dokter atas kesempatannya ikut bergabung di Zoom ini. Silakan Pak Ketua DKR, closing statement-nya dan bagaimana gerakan donor plasma darah konvalesen ini biar semakin masif di Kabupaten Bangkalan dan juga di daerah-daerah yang lain, karena insya Allah sama kebutuhannya, sama sulitnya, sama juga bagaimana situasinya di masing-masing tempat. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Aliman. Jadi tujuan utama gerakan donor plasma konvalesen ini tidak lain tidak bukan adalah agar kita semuanya segera terbebas dari pandemi ini. Agar saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 ini segera sembuh. Nah, maka dari itu saya mendorong masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendonorkan plasma konvalesen untuk berkenan, mengikhlaskan, dan segera mendatangi pihak-pihak terkait untuk mendonorkan donor plasma konvalesennya. Dan kita dari DKR sendiri juga akan siap memfasilitasi, menjadi fasilitator untuk masyarakat yang berkeinginan, para penyintas ini untuk mendonorkan plasma konvalesennya, kita akan akseskan pada pihak terkait. Dan jangan khawatir, semua proses ini sudah dijelaskan tadi, tidak ada biaya sepeser pun. Dan saya juga berharap kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, dan semuanya pihak untuk bersama-sama punya giroh, punya semangat, mensosialisasikan agar masyarakat penyintas COVID-19 ini mau untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Demikian penyampaian saya. Semoga masyarakat dengan adanya announce ini, pengumuman ini, woro-woro ini, gerakan bersama ini punya kesadaran dan punya keikhlasan untuk mendonorkan darah plasma konvalesennya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dokter, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting publik ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan besok setelah ditayangkan di YouTube secara luas, mudah-mudahan banyak orang yang juga mendengar dan mengerti bahwa pentingnya gerakan donor plasma darah konvalesen ini sampai ke pelosok-pelosok desa dan menjangkau orang-orang yang betul-betul memenuhi syarat rukun menjadi penyintas COVID. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.